Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilatan li kulli khair wa rahmatan جميع مخلوقاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المفتاح باب رحمة الله وعلى ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Telah berkata Imam Ahmad bin Hanbal dari kitabnya Al-Hikam di perkataan yang ke-28 qala radhiyallahu anhu wa ta'ala wa amin ma aradat himmatu salik an tadra inda ma kushifa laha illa ramadathu hawaqul haqiqah alladhi tadruha ولا تبرجت ظواهر المكونات إلا وما لك حقائقها إنما نحن فتنة فلا تكفر. Yang artinya dia ada berkehendak semangat seorang soleh yang berjalan menuju kepada Allah untuk berhenti ketika terbuka baginya sebagian yang lain, melainkan segera diperingatkan oleh suara hakikat. Bukan itu tujuan, dan teruslah berjalan ke depan. Demikian pula tiada tempat baginya keindahan alam, melainkan diperingatkan oleh hakikatnya bahwa kami semata-mata sebagai ujian. Maka janganlah tertipu hingga menjadi kafir. La ilaha illallah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, puja dan puji syukur kita hadapkan kehadapan Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala Al-Azim. Dialah Allah, puncak dari segala kenikmatan. Allah adalah nikmat sebenarnya. Dialah Allah, puncak dari segala keselamatan, kebahagiaan. Semuanya inna ila rabbika muntaha. Sesungguhnya kepada Tuhan kalianlah puncak segala sesuatu. Tak ada lagi. Maka para ulama, para aulia, orang-orang yang sudah mendapatkan petunjuk dari Allah, mendapatkan hidayah, cahaya ilmu sudah mencahayai pikiran dan jiwa, tidak melihat apa-apa lagi. Tidak ada lagi yang mereka lihat istimewa lagi. Apa yang istimewa? Allah lah yang istimewa bagi mereka. Allah lah puncak segala kenikmatan. Ma'rifat dan dekat sama Allah adalah kenikmatan yang mereka cari dan targetkan di dalam hidup mereka. Dan kita lihat hidup kita. Karena yang lain tidak ada artinya. Ulu makhluk batil, segala sesuatu tidak ada Allah yang batil, rusak barang rusak saja. Tapi kalau sudah ada Allah baru hak berhidup kepada kehidupan manusia menjadi hidup. Para awliya sudah hidup, mereka tidak mau dan tidak sabar sudah mau masuk surga. Dan surga itu bukan jadi tempat mereka lagi untuk berpikir. Karena sudah memiliki cahaya yang dahsyat, ilmu yang benar, amalan yang benar, mereka menjadikan surga itu di dunia ini
bisa dibayangkan kebesaran yang agung dan hebat tersebut. Maka puncak kenikmatan ketika manusia bisa dekat dan kenal sama Allah. Alam nafsu yang berbentuk benda-benda sudah tidak ada lagi di pikiran manusia yang sudah kenal sama Allah. Itu alam nafsu, masih surga, makan, minum, itu alam nafsu. Hanya masuk surga ada udara. Kita sudah dengar bagaimana Imam Abu Yazid Al-Bustami bilang, wahai muridku, jika kalian ditawarkan kekayaan dari atas arsy sampai ke muka bumi 7 lapis bumi, harga dibagikan, ditawarkan kenikmatan ini, jangan kalian mau. Katakan kepada Allah, ya Allah, ya Allah, Engkaulah Tuhanku, ya Allah, ya Allah, Engkaulah Tuhanku, ya Allah, ya Allah. Jikalau di surga tidak bisa sholat 2 rakaat, kata Imam Darimi, maka kami tidak akan mau masuk surga. Kenapa? Surga cuma benda-benda nafsu. Surga cuma alam-alam nafsu. Makanya benar-benar jadi hamba Allah. Jangan nanggung kita. Kalau menyembah Allah, benar-benar kita sembah Allah, kita dapatkan manfaat. Orang dahulu bisa bismillah saja sudah dekat sama Allah. Sudah bisa nyebut nama Allah saja sudah dekat. Karena benar-benar mereka sungguh, mereka sebut benar nama Allah. Mereka pakai benar nama Allah. Mereka dekati benar Allah. Mereka bangun di malam hari mencari Allah, dicarinya Allah. Hidup di dunia ini ingin ketemu sama Allah. Tapi ada orang yang ilmu, hidup sudah lama kita di dunia bareng-bareng, tapi tidak pernah minta ketemu sama Allah yang menciptakan kita sendiri. Tidak tahu pikiran kemana-mana, jadi bingung. Karena kebanyakan bingung sama Tuhannya saja dari jauh. Kayak orang seorang anak, saking bingungnya, bapaknya mana, ibunya mana, dia tidak tahu siapa bapaknya, siapa ibunya. Tidak tahu dia mau balik mana. Sesat. Dunia menyesatkan kita. Dari kecil kita dikeras terus sama dunia dan kehidupan itu jadi orang kaya, bisa kerja, punya ijazah, bisa sini, bisa makan ini, bisa minum ini. Akhirnya lupa sama arti kehidupan yang asli. Saya kita dari kecil lama kita sudah hidup, cuma untuk ditipu sama dunia ini saya. Jadi hadirin rahimani wa rahimakumullah, Allah adalah tujuan kita. Mulai detik ini kita harus mengerti bahwa Allah dan hati kita menghadap Allah. Jangan kemana-mana, jangan berpikir kemana-mana, sia-sia hidup. Tujukanlah. Kalau sudah menuju ke sana, namanya kita sudah berangkat. Baru namanya kita mempunyai tujuan. Kalau tidak berputar-putar sudah berhenti. Seorang yang memiliki tujuan tersebut ketika berjalan akan mendapatkan kemuliaan-kemuliaan seperti yang disebutkan oleh seorang kita. Ketika dia mendapatkan kemuliaan, dia akan berkehendak semangat. Seorang yang soleh yang berjalan menuju kepada Allah, ketika dia sudah berkehendak mau menuju kepada Allah, jangan berhenti, jangan selama itu berhenti. Untuk berhenti ketika terbuka baginya sebagian yang lain, sesuatu yang lain, ada karomah, ada keberkahan yang turun dari perjalanan. Jangan lupa ini, istirahatkan. Jangan sampai kita main ke benda alam nafsu. Ini keramat, dia bisa baca doa orang sehat, dia bisa begini jadi begini, dapat karomah. Jangan berhenti dikarenakan terbukanya pintu kemuliaan tersebut sesuatu yang baik.
kemuliaan dari Allah tapi bisa berubah. Kalau kita tidak bisa memakannya, berubah kemuliaan karomah ini jadi kecelakaan. Jadi sesuatu yang akan menjadikan kita celaka seperti iblis. Dia sudah kemuliaan menjadi pimpinan para malaikat. Tapi karena dia tidak bisa memegang sesuatu kemuliaan tersebut, akhirnya dia menjadi hamba yang terlarang. Jangan stop di sini. Jangan memandang benda-benda alam nafsu ini. Walaupun itu berbentuk kemuliaan, tapi waspadailah. Sesungguhnya yang kita tuju adalah Allah. Inna ila rabbika muntaha. Sesungguhnya kepada Tuhan puncak dari segala amal. Puncak tujuan itu Allah sudah makan ya Allah. Hamba kalau sudah kenal sama Allah, hamba ini kalau sudah benar-benar dia sudah dapatkan ma'rifatullah, keuntungan subhanallah, baru kalau dapat melihat Allah itu. Bagaimana melihat Allah? Tidaklah dia melihat sesuatu yang muncul itu kecuali langsung dia ingat sama yang muncul yang mengatakan dia langsung kelihatan Allah. Ini Allah yang punya, ini Allah yang punya. Orang yang kenal sama si fulan tahu ini mobilnya, jika mobilnya lewat langsung ingat sama orangnya. Fulan yang lewat, mobilnya tidak disebutkan juga. Ini mobil punya Z, dia tahu punya Z. Ketika mobil ini lewat, ada Z lewat, bukan mobil yang lewat sudah. Mobil sudah tidak kelihatan lagi, yang kelihatannya Z karena dia kenal sama si Z. Begitu juga orang yang sudah kenal sama Allah. Dunia yang banyak kejadian tidak bisa menggiring pikiran dan pengaruh mereka. Mereka sudah punya tujuan Allah. Dan mereka tidak mau di surga lagi dekat sama Allah. Mau melihat Allah, tidak mau di surga lagi, tidak sabar di dunia, sudah lahir sama Allah. Bahkan nafas-nafas mereka pun tidak mau mereka gerakkan kecuali dengan zikrullah. Sayyidina Umar bin Khattab karena sudah sibuk sama Allah. Sibuk, kalau kita kan sibuk sama dunia. Tapi orang kalau sudah kenal sama Allah, pengennya sibuk sama Allah terus. Karena tidak tahu dunia ngejar mereka, apapun mereka sebut dan dia. Karena sudah sibuk sama Allah, Allah sudah menjadi hai dunia. Jadilah membantu orang yang menghakamkan dirinya kepada wahai dunia, jadilah dia membantu bagi orang yang menjadi pembantu yang menghadap dunia jadi pembantu dunia. Tapi yang menghadap sama Allah jadi pembantunya Allah dari dunia akan mengejarnya. Sayyidina Umar tidak ternapas kecuali 1000 kali 1000 kali. Ini keramat. Inilah yang namanya karomah. Allah punya kekuatannya. Dan mereka tidak tahu memang menggerakkan apapun kecuali dengan sebab. Dan kenapa dilakukan dengan sebab? Ilmu masuk di pikiran mereka ada isi, di jiwa mereka isi sehingga bisa ilmu dan cahaya ilmulah mengantarkan mereka kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala yang sudah mengikuti hamba-Nya yang lebih dekat dari diri kita sendiri langsung nyambung dengan si hamba tadi, karena si hamba tadi sudah mendapatkan izin dan dibuka oleh Allah berkat ilmu, berkat berkat niat yang baik, akhirnya dibuka dalam Allah dekat sama Allah. Ini puncaknya. Jadi kalau mau masuk surga, nikmat yang besar, harus kita menghayal mati dulu, ketemu ini dulu, ketemu anak besar. Di dunia ini para awliya sholihin mereka sudah dekat sama Allah. Di dunia sudah masuk surga. Beruntungnya, ada orang tak tahu dengan cerita ini. Di sana surga ada kenikmatan itu mati berjuta tahun lagi setelah meninggal sekali. Apa orang yang mengganti
tubsirul mu'ti wa la taqsurul 'ata. Tujulah yang memberi, jangan pemberiannya. Pemberian ini benda-benda begitu saja. Tapi kalau Allah, kalau mau apa pun ini dunia punya Allah. Mata yang kita sekarang bisa lihat punya Allah, Dia yang ciptakan. Telinga kita punya Allah. Semua yang kita miliki punya Allah. Apapun yang kita lihat punya Allah. Orang yang sudah kenal sama Allah, dia tahu kan setiap dia bergerak punya Allah. Allah. Ternyata ada kata kecuali Allah yang memberikan segalanya dan lahir dari anugerah Allah. Apa artinya ini kalau kita tahu Allah? Apa artinya kehidupan ini kalau kita tidak kenal sama Allah? Biarlah betul. Malam-malam para awliya Allah membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tiada yang kami tuju kecuali Allah, tiada yang kami sembah kecuali Allah, tiada yang kami harapkan kecuali Allah. La ilaha illallah. Inilah kita dapat kemuslimannya dalam saudara bersama. Kalau tidak kesamaan lagi kita pas meninggal orang sudah dapat kemusliman yang besar, banyak kemusliman tidak dapat hidup. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi janganlah kita melihat keramat apapun yang kita dapatkan ketika kita berjalan menuju Allah ini. Ketika menuju Allah ada banyak rahmat dan berkah. Nikmat ini, nikmat kita tidak. Menuju Allah saja. Dia bilang ada panggilan melainkan segera diperingatkan pada suara hakikat bukan itu tujuan. Aku bisa masuk alam jin, aku bisa dapat ilmu kebal, aku dapat ini, itu gara-gara zikir ini dapat keramatnya. Jangan kau itu, tunggu Allah tinggalkan segala-galanya itu. Nanti kecil sendiri sesuatu tersebut, jangan kau ingat. Dan teruslah berjalan ke depan. Al-istiqamah khairun min alfi karamah. Istiqamah yang terus itu lebih baik daripada seribu keramat. Bukan keramat kita bisa hidup, ujungnya kita cinta sama dunia. Kenapa mau jual keramat? Dia punya keramat mau jual supaya orang tunggu, supaya jalan datang, supaya ini, supaya itu, supaya itu. Padahal Allah sudah mengurus dunianya, Allah yang mengurus dunianya. Karena seolah kita mengurus dunia juga kita serahkan sama Allah. Ada orang minta uang dari arah yang lain yang benar diserahkan sama Allah. Kita suruh dia dekat sama Allah. Ketemu orang dekat sama Allah. Yang kita berbuat nanti kalau dari dunia ada musim sekarang ini. Banyak orang aurat keramat. Apa berkat doa saya yang menjadi anggota DPR, berkat doa saya yang menjadi apa ini benda-benda alam dunia, benda-benda nafsu tidak akan membawa kita manfaat berarti Allah berarti arahkan bagaimana kita arahkan nasihat yang baik, berserah kepada Allah, itu saja. Sisanya serahkan bila kekuatan yang ada di dunia Allah. Dialah yang telah memberi namanya Al-Muhaimin. Apa Al-Muhaimin? Yang mengatur kehidupan. Serahkan orang sama Allah, minta sama Allah supaya orang itu jadi baik dan dapat lebih baik. Inilah dunia yang sementara ini. Tapi kalau sudah kita seolah-olah kita ini hidupnya untuk apa? Hidup untuk urus jabatan Allah. Kita hidup untuk menjadi ridho Allah. Kita hidup untuk mendekatkan diri sama Allah. Kita ajak teman-teman kita pejabatnya, ininya untuk dekat sama Allah. Kalau sudah dekat sama Allah, selamat pasti. Tapi kalau sudah akarnya saya tidak bisa berpikir untuk dekat sama Allah, akarnya saya tidak bisa berpikir untuk cinta sama Rasulullah,
ya kehidupan kita ini. Kalau ada sesuatu apapun kelebihan yang kita dapatkan, kehebatan yang kita miliki dari Allah, karena kita menuju kepada Allah, pegang istiqomah, terus menuju kepada Allah dan melihat ke kanan atau ke kiri lagi. Berjalan terus ke depan. Demikian pula tiada tampak baginya keindahan alam. Oh, keindahan alam. Allah tak rezeki dan berharta, melainkan diperingatkan oleh hakikatnya bahawa kami semata-mata sebagai ujian. Suatu hakikat ini memberitahu kita, wahai penontonnya, ini nikmat harta, keindahan alam yang kau dapatkan ini sesungguhnya sebagai ujian. Maka janganlah tertipu hingga menjadi kafir. Jangan kau tertipu. Nikmati tak apa-apa, syukuri nikmat tersebut, tapi jangan tertipu. Memang dalam kata Sallallahu Alaihi Wasallam berkahnya bermain rezeki berubah. Baca dalam ayat Allah, rezeki begitu mahal. Baca ini subhanallah, ini susah tak pernah ada susah sedikit tiba-tiba pertolongan datang. Syukur, tapi ingat ibadah kepada diri. Kita untuk mengabdi diri kepada Allah. Dan kau tuju adalah Allah. Kekayaan dunia yang memilikinya sampai lagi kau tolak dekati Allah. Allah ada harapannya itu dalam semua. Abdul Hasan At-Tasturi berkata di dalam kepada Allah, jangan menoleh kepada yang lain, jangan menoleh kepada yang lain. Lihat Allah, terus Allah, dan pergunakan selalu zikir kepada Allah supaya tak boleh kita diri banyak-banyak berzikir. Tak bisa zikir di benteng sebagai benteng pertahananmu, sebab segala sesuatu selain Allah akan menghambat perjalananmu. Jalan panjang mau bersama Allah ini bukan gampang. Kalau kita keadaan nafsu lagi, takutnya menghambat perjalanan kita. Waktu kita pendek di dunia, waktu kita ini pendek, gunakan banyak zikir. Ada waktu kosong, buat waktu kosong untuk berzikir. Buat waktu kosong untuk mendekatkan diri sama Allah. Buat waktu kosong untuk bersolat, baca Al-Quran. Ini adalah benteng kita supaya tidak ada masuk pikiran-pikiran yang lain, supaya tidak ada masuk pengaruh-pengaruh yang lain ke otak kita. Melihat kekuatan ini, kekuatan Allah sudah di hadapan kita, tidak bisa kita lihat lagi kekuatan yang lain. Sama dunia pun kita lupa sudah. Minta dunia pun lupa sudah. Kalau sudah ingat sama Allah. Oleh kemana kita? Memang dunia ini untuk Allah yang melihat kita. Sekarang di mana Allah melihat kita? Nah, hamba ini kemana lagi? Pikirannya kemana? Pengaruhnya kemana? Kalau kita sudah menuju sama Allah, sempurnalah perjalanan hidup kita. Tapi kalau belum ada tujuan, masih meraba-raba lagi. Mau kemana saya hidup? Mau lari kemana ya saya hidup? Mau mikir apa? Mikirnya hanya itu warisan, mikirin apa, mikirin harta, mikirin bagaimana anak kerja, itu dipikirkan juga. Wajib kita mikirkan sih. Tapi tujuan kemana? Tujuan hati kita ini kemana? Kalau masih belum berharap dari sampai sudah lama kita ini masih belum mengerti hidup itu apa. Hidayah kita kepada Allah, turunkan hidayah menambah mengerti ya. Banyak-banyak majlis yang terbuka karena kita hidup hidayah supaya tahu dan dibuka jalan hidayah, jalan kebaikan dan melihat perjalanan yang hak harus
jalan yang akan menjadikan surga kita tidak tergadai, rumah surga kita tidak tergadai, karena kita sudah hidayah turun tertancap sudah jiwa kita ini bahwasanya inilah dalam hidupku. Apa dalam hidupku? Dalam hidupku mencari Anda menjadi hamba baru benar hidup. Kalau besok meninggal dalam keadaan berapa hidup berarah dan tujuan hidup maka dari itu banyak zikir, jangan sampai lupa zikir. Abu Hasan Abi Asy'ari radhiyallahu anhu berkata, jika kau ingin mendapatkan apa yang telah dicapai oleh para wali Allah, maka hendaknya kau mengabaikan semua manusia asal bumi mau apa dunia manusia dalam saja hidup kita dengan benar dan akhlak yang baik, kecuali orang-orang yang menunjukkan kepada jalan menuju Allah. Kalau ada yang menuju Allah, kalau yang lain tak musik, yang ngajak jangan kau ikuti, ngajak kesana, ngajak kemari, jangan kau ikuti. Kalau orang sudah ngajak kemana, aku ngajak kau supaya dekat sama Allah. Ini harus kau ikuti. Ikutilah dia dengan isyarat teori yang tepat atau perbuatan yang tidak menyalahi kitab Allah dan sunnah Rasul, dan abaikan dunia, tetapi jangan mengabaikan sebagian untuk mendapatkan bagian yang lain. Sebaliknya, hendaknya kau menjadi hamba Allah yang diperintah mengabaikan musuhnya. Apabila kau telah dapat melakukan waswat itu, yaitu mengabaikan manusia dan dunia, maka tetaplah tunduk kepada hukum ajaran Allah dengan istiqamah dan selalu tunduk istighfar. Pengertian keterangan ini supaya kau benar-benar merasa diri sebagai hamba Allah dalam semua yang kau kerjakan atau kau tinggalkan, dan menjaga hati perasaan. Jangan sampai merasa seolah-olah di dalam alam ini ada kekuasaan bagi lain Allah. Jangan sampai merasa ada satu bayangan lagi, ada kekuatan lagi, ada yang ngatur selain Allah. Ini sepenuh-penuhnya dari Allah yang menguasai dunia dan jaga dunia. Penuh, ada tempat yang lain. La haula wa la quwwata illa billah. Kekuatan Allah. Maka apabila masih merasa ada kekuatan diri sendiri yang terasa kuat, berarti belum sempurna mengaku diri hamba Allah. Kalau mengaku hamba Allah, orang mengaku hamba Allah, harta dirinya tidak ada kekuatan dia. Semuanya sepenuhnya dari Allah. Semuanya adalah kekuatan Allah. Sebaliknya, bila telah benar-benar perasaan bahwa itu dan tetap demikian beberapa lama, niscaya Allah akan membukakan untuknya pintu rahasia yang tidak pernah mendengar dari manusia seisi alam ini. Allah kau sudah melihat kekuatan Allah sempurna. Kita berhasil oleh Allah. Wujud kekuatan Allah Maha Dahsyat, Maha Segala. Marilah kita berdoa minta kepada Allah menolong kita, berikan kita hidayah, tujuh mendapatkan hidayah semuanya, mendapatkan jalan menuju surga. Mulai detik ini dekat sama Allah, mulai detik ini menjadi kasih Allah, cinta Allah. Mulai detik ini kita ada bayinya Allah, bayinya kepada Muhammad. Mulai detik ini kita menjadi hamba-hamba Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Ya